Tuh, oke. Saya dengar suara orang teriak lagi dari kejauhan. Nah kalau jin, suaranya jauh itu biasanya dekat nih. Makanya kita harus waspada di sini. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim Ketelan buat kalian hadir. Bye. Muncul. Kalau kalian cuma bisa nakut-nakutin aja, saya juga bisa nakut-nakutin kalian. Emang kalian pikir cuma setan aja yang bisa nakut-nakutin manusia? Manusia juga bisa nakut-nakutin setan. Biar jantungan lo. Kampret lo. Kita coba naikin guys. Masih creepy ya asli. Tempat ini tuh creepy guys. Tempatnya ini creepy. Cuman kosong begini aja, ngelompong ini aja. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi suara gak bermutu kalian itu. Apa kalian cuman bisa dua suara doang? Kalau nggak nangis ngegerem. Percuma Allah menciptakan pita suara kalian. Kalau bisaan kalian cuma bisa ngegerem, nangis. Kalau emang ada komunikasi di sini. Ngajar loh. Oh itu turunin aja lah guys. Soalnya di atas juga bergema guys. Nah kan. Ada benda yang jatuh lagi tuh di ruangan kosong. Gila ya. Nakutinnya modelnya klise atau enggak? Lempar barang, lempar benda. Oh, lihat. Mainannya lo kayak asli. Jadi gitu geng, kalian tuh gak perlu takut lagi tempat-tempat begini, percaya deh mas saya. Jin itu ada, tapi kehadiran mereka bukan untuk kita takut, itu yang harus kalian garis bawahi ya. Sebenarnya kalau mereka mau mencelakakan manusia paling bisa guys. Ih tokek, ya sayang banget, kasihan tuh tokeknya, buntutnya nggak ada. Lagi mau tumbuh tuh buntutnya. Karena apa? Saya masuk seorang diri yang bisa mereka tampilkan itu cuma suara-suara nggak bermutu. Kalaupun dia menghadirkan sosok, munculin sosok, ya kan? Ya seperti itu aja. Mereka nggak berani ngedekat. Justru kalau mereka nggak dekat, mereka akan kalah, gengs. Jadi kita nggak boleh takut. Ingat ya, jangan pernah takut dengan penampakan hantu, gengs. Karena sebenarnya setan-setan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka dan meniru bentuk lain. Tetapi mereka hanya diajarkan sama Allah beberapa kalimat dan jurus. Terus
mereka bisa mengubah wujud mereka dan meniru bentuk mereka itu hanya dari golongan-golongan jin tertentu. Tidak semua jin mampu bisa mewujudkan fenomena ketakutan untuk bisa kita rasakan. Ingat. Muncul. Nah, dulu saya pernah baca kitab dari Fathul Bari jilid 6, halamannya saya lupa. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya dari bentuk aslinya. Tapi mereka bangsa jin itu memiliki tukang sihir. Sebagaimana tukang sihir dari golongan manusia. Dan jika kalian melihat mereka, rot gedor-gedor, ajanin aja, lari dia. Dan ingat, hantu itu nggak ada, gengs. Yang ada setan sama jin dan iblis. Kalau lebih spesifik lagi, hantu nggak ada. Yang ada adalah as-su'ala. As-su'ala. As-su'ala itu apa? Itu adalah golongan penyihir dari bangsa jin. Biar kalian paham nih. Sama-sama kita belajar. Nah, terus kalau tanya kapan setan dari jin itu mulai berani nakut-nakutin manusia, bahkan sampai ngerasukin tubuh manusia. Di dalam kitab tafsir, lempar terus. Setiap gua mau ngejelasin sesuatu, ada aja ulah lu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan surat Al-Jin ayat 6, itu disebutkan Ikrimah itu mengatakan tuh, dulu jin lari dari manusia sebagaimana ada manusia yang lari atau takut dari mereka. Bahkan sebenarnya jin itu lebih takut lagi pada manusia. Nah, dulu zaman dahulu jika ada manusia yang memasuki suatu lembah, maka jin yang ada di situ akan kabur. Akan tetapi tempok terus. Gak bisa ngeliat orang lagi ngejelasin sesuatu, kampret loh. Saya lanjutin ya. Akan tetapi setelah ada pemimpin kaum yang mengatakan aku berlindung kepada penguasa lembah ini, maka jin yang mendengarnya mengatakan, wah ternyata manusia takut sama kita. Sebagaimana kita dulu takut sama mereka. Lalu ngedeketlah jin itu tuh. Dan merasuki manusia. Ada yang dibuat bebel, ada yang dibuat gila, sakit, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, yang difirmanin sama Allah, wa annahu Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Mereka nggak terima nih guys. Saya ulangin ya. Maka itulah yang difirmankan sama Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rizalin minal jinni fazaduhum rohakko. Tuh, saya ulangin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rohakko. Berkata tuh Abu Al-Aliyah Ar-Rabi dan Zaid bin Aslam bahwa yang dimaksud dengan rohako adalah ketakutan. Maka bertambahlah ketakutan pada manusia yang berlindung kepada jin. Inilah bentuk-bentuk permintaan bantuan manusia kepada jin atau setan yang akan menambah dosa dan kesesatan. Jangan takut sama setan, jangan takut sama jin. Dan jangan pernah meminta bantuan pada jin. Jadi ingat gengs, masih banyak tuh rumor-rumor kalau kita ngelakuin
ada di satu tempat kita kulonewun, membunyikan klakson. Jangan, itu perbuatan sesat, geng. Jangan diikutin. Walaupun itu cerita dari orang tua kita dulu ya. Ingat, jangan kita ikut-ikutan dengan mereka yang mengatakan permisi, kulonewun, nyuwun sewu, ngelakson di tempat-tempat yang dianggap angker. Yang disunahkan kita ucapkan ketika memasuki suatu tempat dengan membaca a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Tuh yang benar. Jadi bukannya permisi mbah, kulonewun mbah, nyuwun sewu mbah, atau tintin 3 kali, jangan. Tapi yang disunahkan pada saat kita memasuki tempat-tempat yang dianggap angker atau keramat, kita disunahkan membaca a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Artinya apa? Berlindunglah kepada Allah dari gangguan jin, setan, hantu dan sejenisnya. Lindungilah dari perbuatan makhluk Allah lainnya. Terus auman lu, gak bermutu itu. Giliran gua di sini lu auman lu. Ingat, kalian coba baca Al-A'raf ayat 200 tuh, kalau nggak salah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anjir, ditimpuk dong gue. Nggak ngajar. Nggak takut gue. Ingat guys, kita harus selalu meminta perlindungan pada Allah. Salah satunya baca doa, membaca Al-Muawwidzatain. Apa sih Ki? Al-Muawwidzatain itu surat Al-Falaq atau surat An-Nas. Terus ayat kursi, Al-Baqarah. Jangan lupa penutupnya. Muncul. Gila dong, tuh lihat tuh. Goyah kan? Ditimpuk guys. Nggak ngajar ya. Muncul nggak berani. Nimpukin gua aja dari tadi lo. Udah nimpukin suara-suara jelek kalian. Kampret lo jadi setan lo ya. Di sini emang terkenal angker. Tapi ingat, kita ini manusia. Derajatnya itu lebih sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Suara. Tuh lihat tuh, goyang tuh. Terus, lu mau ngintai gua? Hah? Lu mau ngintai? Mau ngintai lu? Mau ngintai terus? Tahu nggak kalau kalian nonton film-film horor, ya, film-film apa namanya, makhluk-makhluk mitologi, nah tuh tadi suaranya kayak begitu tuh. Kalau ditanya Ki, makhluk mitologi ada nggak Ki? Ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada kalimat istilah dengan penyebutan nama makhluk mitologi itu. Tongol loh. Apa itu? Saya pikir genderuwo tadi tuh. Hei, denger nggak gengs? Saya nggak dengar suara orang teriak nih. Nggak tahu itu apa ya.
Tapi kalau saya flashback lagi, di sini tuh nggak ada rumah lain, guys. Maksudnya nggak ada rumah lain yang aktif selain bangunan-bangunan yang memang sudah ditinggalkan dan kosong seperti ini. Suara muncul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Muncul loh. Kampret lo ya. Tuh, okay. Saya dengar suara orang teriak lagi dari kejauhan. Nah kalau jin, suaranya jauh itu biasanya dekat nih. Makanya kita harus waspada di sini. Terutama binatang-binatang malamnya ya. Bukan karena jinnya. Gak ada seujung kuku saya takut sama bangsa seperti mereka. Dan itu yang mau saya terapkan kepada kalian. Jangan pernah takut sama makhluk-makhluk yang sekiranya belum tentu bisa membahayakan diri kita. Apalagi sampai mencelakai kita. Jangan. Nanti jatuhnya kita sirik. Jauh sini. Mules lagi perut saya. Aduh, mules guys. Gua kentutin lo. Kapok lo. Lo mau nakutin gua pakai nangis-nangis segala, gua kentutin lo diem. Ya, rasa lo. Setan alas lo ya. Bau lagi, suwe banget. Saya kentut, saya nggak bangun. Soalnya ini nggak ada angin sama sekali, kalian bisa lihat tuh. Nah itu ciri-ciri tempat angker guys. Nggak ada angin masuk, nggak dibiarin angin bisa masuk ke sini. Walaupun angin bisa masuk, itu hanya persekian second, persekian detik. Tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Tuh kan, lihat. Ada suara benda jatuh. Sambut kita. Pantes tempat ini tuh dianggap angker guys sama warga sekitar. Karena kalau siang hari ini suka ada yang ngarit guys. Ngarit buat binatang piaraan ya. Kayak domba, kambing ataupun sapi. Tapi mereka nggak berani untuk masuk ke bangunan-bangunan ini. Karena katanya ada penampakannya lah, ada fenomena suara lah dan lain sebagainya. Muncul sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Billahilazim, disambut dong langsung dong. Gila. Asli ya. Asli lu ya. Bener-bener ya. Kalau manusia nggak ada peri kemanusiaan, lu bangsa jin nggak ada peri kejinan. Apa? Gak terima lo dibilang gak ada peri kejinan, peri kesetanan lo. Ngajar lo. Muncul sini. Fik, malam ini kita nggak dapat fenomena penampakan guys. Entitas dan eksistensi suara-suara oke lah kita dapetin. Tuh kan, sambut lagi. Udah lah, cikan lo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.